Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam acara I Start With Jesus di pagi hari ini. Kita telah mengakhiri sepanjang minggu kita beraktivitas. Mari sama-sama kita memulai akhir minggu ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa setiap syukur kita membawa hati kita. Dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh indah buat kita semua. Kasih-Nya melimpah bagi Anda dan saya. Bahkan sampai kemanapun kaki kita melangkah, kita pergi kemanapun, kasih Tuhan gak bakal bisa hilang dari hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Oh, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau begitu indah Tuhan, dan kasih-Mu begitu besar buat kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau begitu indah, Kau begitu besar. Yesus, Kau yang terindah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Meskipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, namun kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menuntun aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau memberikanku makan di depan lawan-lawanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara yang besar, sebab Engkau penolong yang setia, penolong yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, kami agungkan, oh Yesus. Engkau penolong yang setia. Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Puji nama Tuhan, sungguh bahagia bisa bertemu saudara kembali di dalam program yang luar biasa, I Start with Jesus. Nah saudara kasih Tuhan, judul hari ini yang kita akan bahas berbicara mengenai dari united, jangan sampai untied. Apa maksudnya yang akan kita bahas di hari ini? Nah sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami hari ini, untuk kami boleh dibangunkan dari istirahat kami, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan saat ini kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa Afrika yang berkata, sebelum menikah, buka kedua matamu, lalu setelah menikah, tutup satu mata. Nah di sini banyak pasangan memang berhasil saya jumpai sampai ke altar ya. Tetapi tidak semua berhasil menjaga hati mereka tetap satu setelah altar. Terutama dalam kurun waktu 5 tahun pertama pernikahan. Nah ini adalah waktu di mana masa pembentukan, masa adaptasi, masa ujian karakter. Statistik seringkali menunjukkan bahwa tahun-tahun awal adalah masa yang paling rawan konflik. Mengapa demikian? Karena romantisme selama berpacaran itu mulai digantikan oleh realita di dalam kehidupan pernikahan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di 5 tahun pertama ini saudara, yaitu di dalam Kejadian 2, pada ayat 24, apa sih Alkitab katakan? Bahwa sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kata bersatu itu adalah proses, saudara. Itu bukan suatu kejadian otomatis. Makanya dalam 5 tahun pertama, di sini kita akan menjumpai buat mereka yang menikah, dua budaya keluarga itu akan bertabrakan. Ya karena dua-duanya kan berasal dari budaya yang berbeda. Dan mereka ketika menikah harus satu rumah. Nah dua budaya ini akan bertemu. Dan ini akan menimbulkan konflik saudara. Lalu dua cara mengelola keuangan akan bertemu. Yang pria cara mengelola keuangannya tentunya akan berbeda dengan yang wanita cara mengelola keuangannya. Ketika mereka bertemu tentu ada gesekan. Lalu ada dua pola komunikasi yang berbeda. Mereka sedang saling menyesuaikan. Mungkin yang satu cara bicaranya berbeda dengan yang satu. Lalu juga ada dua luka dari masing-masing di masa lalu yang mulai muncul. Nah di sini masalahnya bukan karena mereka berdua tidak saling cinta. Masalahnya karena masing-masing belum selesai dengan diri mereka sendiri. Lalu pertanyaan penting nih untuk pasangan muda ketika kalian masuk dalam pernikahan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih membawa ego yang lama? Coba cek seperti itu. Lalu tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya masih membawa pola yang ada di keluarga asal tanpa saya sadari? Lalu cek lagi seperti ini, apakah saya menuntut pasangan memenuhi semua kebutuhan emosional saya? Menarik buat Anda yang menikah, ingat baik di sini. 5 tahun pertama itu bukan masa untuk saling mengubah di antara pria dan wanita. Tapi 5 tahun pertama adalah masa untuk saling memahami di antara kalian berdua. Nah, di dalam penjelasan di awal tadi dikatakan sebelum menikah buka mata. Tetapi setelah menikah dikatakan tutup satu mata. Nah, artinya apa? Artinya begini. Peribahasa tadi itu mengatakan bahwa menutup satu mata itu bukan berarti sedang menoleransi dosa atau kesalahan. Tetapi menutup satu mata itu artinya tidak lagi membesar-besarkan hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil pasti akan terjadi. Hal-hal yang masalah-masalah yang kecil akan muncul di dalam pernikahan itu sendiri. Nah, mari perhatikan ini ya. Dalam 5 tahun pertama, pasangan seringkali bertengkar itu karena apa? Karena cara berbicara antara mereka berdua yang berbeda. Yang satu mungkin cara bicaranya lembut, yang lain bicaranya ngegas. Itu kan akan menimbulkan konflik tuh.
Lalu ada kebiasaan kecil yang mulai tampak nih, yaitu meletakkan handuk setelah mandi. Ini seringkali jadi persoalan. Karena yang harusnya di tempatnya yang digantung mungkin terbiasa lempar di atas tempat tidur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara meletakkan sandal dan sepatu? Mungkin yang satu teratur, yang satu tidak teratur. Lalu belum lagi masalah ini yang terjadi, urusan rumah tangga. Dalam 5 tahun ini nih, nanti bertanya, siapa yang harus cuci piring? Siapa yang tugas untuk membersihkan rumah dan lain sebagainya? Lalu ada gesekan, ada konflik lagi tentang apa? Uang. Mana yang perlu dibeli? Siapa yang harus bayar tagihan? Pengeluaran mana yang harus kita nggak keluarkan? Yang mana kita harus tahan dan lain sebagainya? Ini boleh dibeli nggak? Ini nggak boleh dibeli dan lain sebagainya. Lalu ada campur tangan keluarga. Ini juga menjadi konflik nih, yaitu ada orang tua yang minta dibelikan sesuatu oleh anaknya, padahal anak sudah menikah gitu kan. Lalu ada kakak adik yang minta dibantu dan lain sebagainya. Ini menimbulkan konflik di dalam keluarga yang baru ini, saudara, yang under 5 years tadi. Nah, dalam 1 Korintus 13 pada ayat yang ke-7 itu dikatakan begini, kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu, saudara, dikatakan dalam teks ini menutupi. Ingat, kasih menutupi bukan menyembunyikan luka. Artinya begini, masing-masing antara suami dengan istri ini, mereka memilih untuk tidak memperhitungkan kesalahan kecil di setiap harinya. Ini penting sekali untuk suami dan istri. Jangan jadikan kesalahan kecil itu sebagai bukti bahwa pasangan itu tidak mencintai Anda. Jangan sampai Anda berkata sama pasangan Anda bahwa, atau Anda merasa bahwa pasangan Anda tidak mencintai Anda hanya karena hal yang kecil, hal yang sepele. Nah, di sini harusnya dari firman Tuhan tadi, kasih yang dewasa justru akan berkata begini, saya tahu kamu tidak sempurna, tetapi saya memilih untuk tetap di sini bersama dengan kamu. Nah, di sini dari awal tentang united dengan untied. Karena perbedaannya antara dua hal ini itu cuman di huruf I ini. Nah, kita akan bahas ini ya. Perbedaan united dengan untied cuman satu, yaitu adalah huruf I. Menarik tentang huruf ini. Dalam 5 tahun pertama, I itu bicara apa sih? I itu bicara apa? Saya. I itu bicara tentang apa? Pribadi kita sendiri yang kita perhatikan. Karena dalam 5 tahun pertama, ego itu seringkali sangat aktif. Contohnya ya, masing-masing mungkin akan berkata begini, saya merasa tidak dihargai di keluarga gitu kan, atau di rumah ini. Atau dia mungkin kerja dan merasa saya capek terus berhadapan dengan situasi di rumah saya. Atau saya selalu yang mengalah sama kamu dan lain sebagainya. Nah, ego yang tidak disalibkan itu akan merusak kesatuan dalam rumah tangga itu sendiri. Efesus 4 ayat 2 berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berarti di sini ingat, pernikahan itu bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang mau rendah hati terlebih dahulu. Ini menjadi penting. Nah, oleh sebab itu, saya beragikan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya Anda yang baru masuk dalam jenjang pernikahan, ingat di sini, apa yang harus dilakukan buat pasangan-pasangan yang di bawah 5 tahun. Ini langkah praktisnya. Yang pertama, ini yang harus Anda lakukan. Bangunlah ritme komunikasi yang sehat. Kalian berdua harus berkomunikasi. At least 15 sampai 30 menit sehari without gadget. Coba ngobrol sambil tatap mata, berdua ngobrol terus-menerus 15 sampai 30 menit. Tinggalkan gadget Anda. Ini bukan hanya bicara tentang hal-hal logistik di rumah, kebutuhan A, kebutuhan B, dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kalian berdua coba ngobrol dari hati ke hati. Ini akan menjadi langkah yang bagus sekali untuk menjagai bagaimana ritme ini akan terbangun dengan baik. Lalu langkah praktis yang keduanya adalah jangan biarkan konflik itu mengendap. Sekali lagi saya katakan, selalu akan ada masalah di dalam rumah tangga, selalu akan ada konflik. Tapi jangan biarkan konflik itu mengendap di dalam rumah tangga kalian.
masalah kecil yang tidak diselesaikan, itu akan menjadi luka yang besar. Nah, selesaikanlah masalah hari ini juga, sebelum matahari terbenam, kata Alkitab. Sesuai dengan Efesus 4 pada ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini berarti adalah apa? Suami istri harus belajar berkata, ya, memang saya bisa terluka. Tetapi walaupun mungkin di dalam keluarga ada konflik yang bisa membuat luka, tapi saya tidak mau menjauh. Ini harus diselesaikan. Dan ketiga langkah praktisnya adalah apa? Jaga intimasi. Keintiman itu bukan hanya bicara fisik, ya kan, antara suami dengan istri, tapi ini bicara emosional. Artinya apa? Ada pelukan di sana, ada sentuhan, lalu ada kata-kata afirmasi, dan ada doa bersama. Oh, ini penting sekali. Karena 5 tahun pertama adalah masa di mana suami istri membangun fondasi keintiman. Lalu yang keempat, ini langkah praktisnya, sadar. Ulangi kata-kata ini, sadar. Artinya, sadari, pasangan Anda itu bukan musuh Anda. Ingat baik, pasangan Anda itu bukanlah musuh. Masalah adalah masalahnya. Yang jadi masalah adalah masalahnya, bukan pasangan Anda. Ingat baik, pasangan Anda bukanlah musuhnya. Pasangan Anda justru adalah partner Anda untuk menyelesaikan masalah. Dan langkah yang kelima adalah letakkan Kristus di tengah-tengah. Artinya, jika Kristus tidak di tengah antara suami dengan istri, maka ego kalian akan mengambil alih. Doa bersama yang dilakukan suami dengan istri itu bukanlah sebuah ritual. Kalau kalian berdoa, itu bukan ritual, tapi itu merupakan perlindungan rohani atas pernikahan yang kalian bangun. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berarti 5 tahun pertama itu bukan tentang bertahan, tapi itu tentang membangun satu dengan yang lainnya. So, jangan menunggu pasanganmu berubah dulu, baru Anda berubah. Jangan menunggu dimengerti dulu, baru kamu mau mengerti. Ingat baik, united atau untied itu ditentukan oleh posisi di mana huruf I-nya ditaruh. Kalau Anda meletakkan I atau itu ego Anda taruh di bawah Kristus, maka ini akan menjadi perubahan. Rumah tangga Anda akan menjadi berbeda. Rumah tangga Anda akan menjadi kuat. Maka karena itu letakkanlah ego di bawah komitmen. Letakkanlah kasih di atas perasaan. Dan jika 5 tahun pertama ini, ingat baik, Anda bangun dengan benar, maka catat kata-kata ini, 20-30 tahun berikutnya akan berdiri rumah tangga Anda di atas fondasi yang kuat. Nah, saya percaya bahwa setiap pernikahan di tempat ini, saudara yang mengikuti ini semuanya, bukan hanya sah secara hukum, tetapi Anda kuat secara karakter, dan Anda berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Mari kita angkat rotinya, ikuti doa saya, pasangan suami istri, Anda ada di rumah bersama keluarga Anda, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini bersama keluarga kami termeterai sebagai warga sorga, dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Kami tolak kuasa kegelapan,
Kami hancurkan segala rancangan setan, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, segala kutuk dari nenek moyang telah dibatalkan. Dan kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, masing-masing Anda boleh berdoa, mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga. Dan saya percaya lawatan Tuhan benar-benar mengadakan pemulihan bagi setiap kita. Nah, di tangan setiap kita, di tangan saya juga ada minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak di tempat saudara masing-masing. Berdoa buat minyak urapan itu adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memberikan perintah untuk kita berdoa atas minyak ini. Dan saudara bisa membuktikan pada saat engkau berdoa, ada kuasa Tuhan yang terjadi pada saat engkau melepaskan perkataan yang penuh kuasa. Mari, minyak di tangan Anda akan jadi minyak urapan. Doa bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan Anda juga boleh berdoa buat setiap anggota keluarga Anda. Siapapun yang bersama-sama dengan saudara. Atau proyek saudara. Anda boleh tumpang tangan. Anda boleh memberkatinya. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata kuasa. Kata-kata akan terjadi dan memberkati bagi setiap Anda. Mari bersama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya berdoa buat saudara, dan biarlah saudara senantiasa ada di dalam lawatan Tuhan, dan senantiasa percaya janji yang Tuhan sediakan buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga yang ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi, dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, keluargamu diberkati. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga surga. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Sertaku selalu